Mendidih lagi otak saya ini, Ton. Ini kan gugatan perdata ya. Mengapa muncul angka 1T? Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Tujuan utamanya apa, Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Panas-panasnya saya, Ya. marahnya dengan rezim waktu itu. Penderitaan apa yang paling berat yang dialami seorang Gus Nur saat menjalani fase itu? Penderitaan, tidak pernah tahu rasanya masuk penjara. Tiba-tiba masuk penjara, ya kan? Pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita mirisnya Gus Nur. Saat dipenjara akibat laporan dari Jokowi, Gus Nur menceritakan kisah yang sangat mengerikan. Penderitaan Gus Nur saat dipenjara tidak bisa ditukar dengan materi. Apalagi hanya dengan uang 2 triliun itu pun, tidak akan pernah bisa menghapuskan apa yang dialami oleh Gus Nur saat dipenjara. Rencana Gus Nur menggugat Jokowi 1 triliun, itu adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan apa yang dialami Gus Nur saat ditahan. Pemirsa, untuk mengetahui cerita lengkapnya, agar kita tidak gagal dalam memahaminya, mari kita ikuti sampai selesai video ini. Dan ini adalah suatu pembelajaran untuk kita semua. Ternyata memang sangatlah sulit, dan tidak akan ada menangnya melawan kekuasaan era Jokowi. Semua penegak hukum tunduk sama perintah Jokowi. Mendidih lagi otak saya ini, Ton. Ini kan gugatan perdata ya. Mengapa muncul angka 1T? Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Tujuan utamanya apa, Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Panas-panasnya saya, Ya. marahnya dengan rezim waktu itu. Penderitaan apa yang paling berat yang dialami seorang Gus Nur saat menjalani fase itu? Saya jawab 2 poin ya. Oke, yang pertama, ya penderitaan, tidak pernah tahu rasanya masuk penjara. Tiba-tiba masuk penjara, ya kan? Tentu shock, gitu kan? Itu tidak pernah tahu rasanya diisolasi itu apa. Tiba-tiba diisolasi, Mas. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel, digembok 2 minggu, nggak boleh telepon anak istri. Kan selama 2 minggu itu. Di mana, Gus? Di Bareskrim, di Rutan Surakarta. Tapi yang paling saya rasakan, yang paling menderita itu di Rutan Polda Semarang, Jawa Tengah. Polda Jateng. Nah, Polda Jateng. Jadi saya dimasukkan kamar, digembok, ternyata ada pintu lain. Jadi lapis 2 pintunya itu. Ukuran berapa? Digembok. Ya seginilah. Kalau kamarnya nggak terlalu sempit, luas juga. 2 minggu nggak boleh telepon anak istri, nggak boleh interaksi dengan napi-napi lain. Apa salah saya kan? Kayak teroris gitu kan? Koruptor aja nggak diginikan gitu. Status Gus Nur waktu itu apa? Tersangka. Sampai di Polda Jateng itu saya layangkan protes itu, sampai saya bentur-benturkan kepala saya itu ke sel itu ya. Saya mau telepon anak istri, nggak bisa. Itu berat. 2 minggu. Iya, itu berat. Nggak bisa itu diukur dengan materi itu. Anak saya perempuan, masih kecil, butuhnya kehadiran seorang ayah, Figur ayah gitu kan. Nah itu, Mas. 2 minggu diisolasi di ruang tahanan Polda Jawa Tengah. Di Bareskrim juga gitu kan, aturannya memang diisolasi dulu 2 minggu, nggak boleh hubungan dengan keluarga. Termasuk diisolir dari tahanan lain juga. Nah gitu. Jadi ngapain aja, Gus, 2 minggu di ruangan itu? Ya nggak ngapa-ngapain, sholat, ngaji, stres, sholat, ngaji, nangis gitu kan. Ini kan tanya penderitaannya ini ya, nangis, gimana? Ayo, Anda di posisi saya, ada mau apa coba? Kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang harus ngomong, makhluk yang harus ketemu, gitu kan? Apalagi secara alam bawah sadar, aku ini bukan maling, aku ini bukan koruptor, bukan kriminal, aku ini ayah yang punya anak, gitu. Pendakwah juga. Nah, pendakwah, aku ini suami yang punya istri, aku ini orang baik-baik, nggak ada kriminal, nggak ada halte yang terbakar, nggak ada ban yang terbakar, nggak ada suku, agama, ras yang berantem gara-gara saya. Tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara. Kok begini perlakuannya? Itu kan campur aduk gitu. Tapi makan dikasih, tapi sudah nggak selera makan. Jadi yang dimakan Mas Bambang Tri waktu itu akhirnya kan nasi bungkus gitu kan. Udah beliau yang makan. Nggak kolu, Mas, bahasa Jawa itu. Nggak kolu, ketelan di sini udah nyandak sudah. Gus Nur bukanlah seorang teroris dan bukan seorang penjahat.
apalagi koruptor yang merugikan uang masyarakat. Akan tetapi apa yang dialaminya melebihi seorang penjahat dan koruptor saat menjalani masa-masa sulit, saat ditahan. Dan ini adalah hal yang sangat pahit yang dialami oleh rakyatnya di masa pemerintahan Jokowi. Oke. Perlakuannya apa dari petugas polisi ketika Gus diisolasi? Alhamdulillah kalau secara fisik nggak ada, mereka nggak menyakiti saya. Tidak ada intimidasi? Tidak. Semua hal-hal verbal gitu? Yang tidak ada. Sejak saya alami proses hukum ini, saya nggak tahu. Mungkin karena tahanan politik atau apa, saya nggak paham. Semua napi menghormati saya. Pejabat juga secara hablum minannas juga baik sebenarnya. Nggak ada mukul, nggak ada macam-macam. Baik. Tadi Gus cerita sampai ada titik ketika seorang Gus Nur menangis. Apa yang membuat Gus Nur menangis di tahanan itu? Ya tentu anak sama istri ya Mas Margi ya. Ya Allah anakku, ya Allah istriku, ya Allah anakku. Nggak ada lagi anak istri. Itu yang saya tangiskan. Ya Allah, ya Allah. Itu ketika awal-awal ya. Kan akhirnya nanti saya ketemu satu titik di mana saya berdamai dengan diri sendiri. Saya berdamai itu nantilah itu ya di season kedua. Tapi ini saya ceritakan beban yang saya alami sampai pesantren yang ada di Palu itu harus saya relakan. Saya kasihkan orang. Saya punya pesantren. Nah makanya saya kan tidak salah saya ini apa, kejahatan apa yang saya lakukan itu. Jadi yang paling berat adalah ketika seorang ayah dipisahkan dari anak istrinya. Ya. Itu yang paling berat. Ya. Anak perempuan kan. Saya pemirsa yang punya anak perempuan yang masih kecil ya waktu itu antara 3 atau 4 tahun ya waktu itu yang lucu-lucunya lengket sama saya gitu kan, abi gitu kan, lengket sama saya. Itu yang nggak bisa, itu sudah ditukar dengan dunia dan isinya itu udah nggak bisa. Tapi mereka tahu Gus sedang menjalani kasus apa dan ada di mana, mereka tahu? Tahu. Nah itu sudah sejak awal kita sudah terang-terangan. Makanya ketika ini agak melebar ya, agak kisi-kisi ya. Ketika saya di sel, kan rata-rata teman-teman sesel itu kan adalah fasilitas handphone kan ada dipinjami petugas kadang kan. Itu mereka kalau video call sama keluarga sama anak-anaknya kan mereka bohong sama anaknya. Ayah kerja itu, bapak kerja gitu kan. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke begitulah. Tapi begitu saya video call sama anak sama istri, saya nggak bohong. Ini Abi di penjara ini nak gitu. Tapi nggak usah malu ya nak ya, ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah 2 minggu diisolir itu akhirnya bisa? Ya gitu kan boleh lah. Apa respon putri Gus Nur ketika video call dan memberitahu bahwa ayahnya ada di penjara? Kan sudah ini, istri saya kan juga sudah satu resonansi sudah. Enggak, putri. Ya udah di briefing sama istri otomatis kan. Abimu begini. Bahkan suatu ketika, ini viral waktu itu. Saya nggak tahu benar atau enggak, ada lawyer besok, besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas. Laporan selesai. Oke, insya Allah mas. Nah, lalu saya pinjam handphone petugas. Saya telepon istri, saya kabari. Mah, besok kalau Abi di konferensi pers, Abi minta maaf, Abi bebas. Nah, ternyata istri saya jawabannya, nggak usah minta maaf, Wi. Nah, Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang. Ya, melawan kemunafikan. Sudah di situ saja. Insya Allah mama dan anak-anak dijaga sama Allah. Gus Nur disangkakan pasal pencemaran nama baik fitnah karena telah menuduh ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi Gus Nur divonis 6 tahun pun tidak pernah melihat. Apalagi muncul ijazah Jokowi yang katanya asli. Jika hukum adil dan penegak hukumnya mengedepankan rasa keadilan, harusnya Gus Nur divonis bersalah. Akan tetapi wajib melihat ijazah milik Jokowi yang katanya asli. Akan tetapi apa yang terjadi? Penegak hukum memenjarakan rakyatnya hanya berbekal keyakinan. Dan katanya hanya asumsi bahwa ijazah Jokowi asli. Tak ada pembuktian secara ilmiah, apalagi pembuktian secara forensik terkait dengan ijazah Jokowi, dan belum ada lembaga peradilan yang memutuskan secara sah bahwa ijazah Jokowi asli untuk semakin meyakinkan hakim agar bisa mengadili Gus Nur. Akan tetapi hakim memutuskan untuk mengadili, dan vonis Gus Nur hanya berdasarkan keyakinan bahwa ijazah Jokowi asli dan hanya berdasarkan sebuah narasi. Padahal Gus Nur mau minta maaf loh. Oh enggak, memang pada dasarnya saya udah nggak ada itu arah ke sana, tapi lebih dikuatkan lagi oleh kan, istri, keluarga. Putri waktu itu sempat menyampaikan apa ketika tahu ayahnya di penjara? Ini yang saya nggak bisa lupa ini. Mudah-mudahan teman-teman Polda Jateng nonton ini ya. Suatu ketika lawyer besok ya.
Terus dia muterin voice note anak saya kan pakai kaca ini akrilik itu, nggak boleh berhadapan, COVID waktu itu. Oke, jadi anak saya tuh, Abi sehat ya, Abi sehat di situ, Dek Shanum namanya, Dek Shanum sehat di sini, Abi di situ sehat ya. Kan halu loh kan, terpuras air mata saya. Nah langsung di situ ada petugas, saya panggil, Pak, mohon izin saya mau balas voice note-nya anak saya ini di depannya Bapak sekarang. Mohon maaf Gus Nur, tidak boleh, mohon maaf Gus Nur, tidak boleh. Wah itu rasanya tuh pengen tak obrak-abrik itu ruangan itu kan. Itu. Pak, ini loh di depannya Bapak ini cuman balas voice note, Abi sehat cuman gitu aja. Maaf Gus Nur, ini aturan, nggak boleh. Itu di Polda Jateng itu. Ya nggak apa-apa, memang aturan, tapi dari sisi sayanya itu Allahu Akbar. Itu memuncak tuh kemarahan Gus Nur. Kayaknya gini loh, ini seolah-olah ya, tapi memang bener kondisinya. Kayak mau saya bakar aja tuh waktu itu. Saya bakar ini ya. Kan gitu Pak. Kan saya nggak terima diperlakukan seperti itu gitu. Dengerin voice note anak, izin balas voice note di depan petugas, di depan lawyer. Bukan diam-diam. Mohon maaf, kalau saya nggak salah namanya Pak Budi, saya nggak bisa lupa itu. Karena beliau yang, mohon maaf, sopan, santun. Cara, mohon maaf Gus Nur, nggak boleh. Nah, itu masa-masa kritis ya, masa-masa penderitaan titik nadir itu. Jadi sekedar untuk menyampaikan pesan kepada anak bahwa ayahnya baik-baik saja, itu tidak terjadi, tidak bisa. Makanya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun itu receh, Mas. Narasi, lalu bagaimana dengan penegakan hukum tersebut? Wajar jika rakyat menilai penegak hukum berpihak kepada penguasa bukan berpihak kepada rakyat yang mencari sebuah keadilan. Padahal dari pihak Gus Nur sendiri sudah meminta kepada hakim untuk menghadirkan ijazah Jokowi ke pengadilan. Akan tetapi ijazah Jokowi tidak pernah muncul, fotokopi pun tidak ada, apalagi Jokowi hadir di persidangan. Itu pun tidak pernah terjadi. Tentunya itulah yang membuat Gus Nur kecewa dan akan menuntut keadilan. Pemirsa, itulah mirisnya apa yang dialami oleh Gus Nur saat menghadapi laporan Jokowi dan saat menghadapi apa yang telah menjadi konsekuensinya karena katanya menuduh ijazah Jokowi palsu. Dan dari situlah Gus Nur menjalani masa-masa yang sangat pahit dan yang sangat sulit tentunya menurut cerita di video ini. Pemirsa, jadi kita semua tahu apa sebenarnya yang dialami oleh Gus Nur. Gus Nur divonis bersalah oleh hakim karena katanya dugaannya menuduh ijazah Jokowi palsu, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan Jokowi. Apalagi Jokowi, ijazahnya pun tidak pernah hadir di persidangan, bahkan tidak pernah melihat ijazah Jokowi asli atau palsu, akan tetapi Gus Nur tetap saja divonis bersalah dan akhirnya menjalani hukuman selama 6 tahun. Tentunya masa-masa itu Gus Nur yang mengalami hal seperti yang tadi diceritakan di video ini itu sangat berat sekali buat Gus Nur karena Gus Nur merasa tidak ada rasa keadilan, divonis akan tetapi tidak pernah melihat fisik ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Hakim memvonis memang berdasarkan keyakinan, akan tetapi keyakinan tersebut tidak didasari dengan bukti-bukti yang benar-benar ya, karena pokok utamanya Gus Nur ini kan menuduh ijazah Jokowi palsu, akan tetapi yang dibuktikan di persidangan tersebut adalah pencemaran nama baiknya, akan tetapi ijazah tersebut tidak pernah muncul, yaitu ijazah Jokowi tidak pernah muncul, Jokowi pun tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi ya tetap saja namanya melawan penguasa itu memang tidak mudah dan akhirnya Gus Nur tetap dipaksakan divonis 6 tahun penjara dan akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri itu mengalami sebuah dugaan kriminalisasi karena kenapa masyarakat dan kenapa Gus Nur sendiri mengatakan bahwa itu adalah sebuah kriminalisasi karena divonis bersalah akan tetapi tidak pernah melihat ijazah Jokowi dan tidak pernah tahu ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Maka dari itu Gus Nur berencana untuk menuntut dan ingin menggugat Jokowi, yaitu ganti rugi sebesar 1 triliun bahkan bisa lebih dari itu. Apakah akan dikabulkan oleh hakim gugatan tersebut dan apakah rencana Gus Nur ini akan mulus nantinya atau justru sebaliknya Gus Nur akan mendapatkan sebuah kriminalisasi lagi? Ini adalah suatu pertanyaan besar karena memang Jokowi menggunakan sebuah kekuatannya untuk melawan rakyatnya apapun itu. Maka dari itu
Justru masyarakat saat ini semakin menduga ijazah Jokowi palsu, karena hingga saat ini pun masalah ijazah ini tidak pernah selesai-selesai. Lalu bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan komentar di kolom komentar video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir.